نحمد الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين نحمد الله المعين تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa KKJ dimanapun Anda berada, pertama-tama saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama bisa bergabung dalam acara kajian Kamis malam atau bisa disebut dengan KKJ. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita tidak Jabar 5 saja pesertanya, tapi kita juga mengundang narasumber dan juga pemirsa dari wilayah Jabar 11. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidun Majid. Pemirsa KKJ dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini saya Sapaat Johari akan mencoba menemani hadirin semuanya dalam memandu acara 1 jam ke depan, yakni insya Allah pada kesempatan malam hari ini narasumber kita yakni Bapak Maulana Dadan Saibun Ahmad. Sebelum kita ke materi, mari kita sama-sama kita menyapa narasumber pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Mungkin kalau anggota yang ada di Jabar 5 bertanya-tanya, siapa sih beliau ini? Nah, sebelum kita ke materi, mungkin ada baiknya Pak Mubalik bisa memperkenalkan diri, Bapak bertugas di mana, dan juga mungkin baru kapan gitu bertugas di cabang tersebut. Maka dipersilakan Pak. Baik, jazakumullah Bapak moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit mungkin Pak ya perkenalan diri. Nama saya Dadan Saifuddin Ahmad. Alhamdulillah saya lahir di Bandung ya, tapi nyingcat Pak. Di daerah ya? Banjaran. Bituin Bandung Banjaran. Saya bertugas sebagai mubalik di tahun 2004 saya lulus ke angkatan yang ke-10. Kemudian tugas pertama saya dulu di Pekanbaru Riau. Ya di situ 5 tahun. Kemudian saya pindah ke Sumatera Utara ya lebih kurang 10 tahun. Ya. Baru di sini saya belum 3 bulan ini. Oh iya. Ya, baru sekitar ya ini sebulan mau ke 2 bulan mungkin. Oh, iya. Dan sekarang alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan SK Bapak Amir Nasional, saya ditugaskan di cabang Cimahi meliputi Jabar 11 dan domisili di cabang Cimahi. Oh iya. Mungkin sementara itulah Pak ya, perkenalan singkat dari saya. Muda ya berarti ya? Alhamdulillah. Bukan mubalik muda tapi mubalik daerah ya. Jazakumullah Pak Mubalik atas perkenalannya. Selanjutnya kami ingatkan jangan lupa hadirin pemirsa KKJ sekalian untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh kru kami, ada di kolom chat YouTube, dan juga jangan lupa like and subscribe untuk channel KKJ TV Jabar 5. Baik Pak, sebelum kita berdiskusi ataupun menginjak ke materi kajian, mungkin saya ingin istilahnya
Bapak menyampaikan pembukaan terkait topik kajian malam ini berkenaan dengan sejarah Nizam Ahmadiyah ini. Baiklah, terlebih dahulu saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa KKJ TV Jabar 5 dimanapun berada. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah Nizam Jemaat Ahmadiyah. Jadi jika kita menelaah sejarah agama-agama, ya lebih kurang bahwa di dalam setiap agama-agama di dunia ini terdapat suatu nubuatan, ya, ataupun suatu kabar suka bahwa nanti di akhir zaman itu akan datang seorang Mau'ud, ya, artinya seseorang yang dijanjikan. Nah, ada yang menyebutnya itu Al-Masih, kemudian juga ada yang menyebutnya Imam Mahdi, ya, terus juga ada yang menyebut Sang Krishna, dewa, guru, imam dan lain sebagainya. Nah, itu terdapat di dalam setiap agama-agama. Nah, intinya bahwa nubuatan tersebut, nah, yang paling terpenting itu adalah dia datang di akhir zaman. Nah, ya ini yang sangat perlu kita garis bawahi, ya, bahwa akan datang di akhir zaman tentang Mau'ud tadi, orang yang dijanjikan. Jadi seolah-olah wujud tersebut itu penggenapan dari Jariyullah fi Khulalil Anbiya. Nah, artinya bahwa di dalam wujud yang dijanjikan tadi itu tersemai berbagai macam segi kelebihan-kelebihan yang mana itu terdapat di dalam nabi-nabi terdahulu. Nah, jadi ini hal yang sangat pokok yang mungkin bisa melatar belakangi, ya, sebagai mukadimah kajian kita pada malam hari ini. Barangkali seperti itu mungkin sebagai mukadimahnya, Pak. Bismillah, Pak. Menarik sekali nih, Pak, untuk nanti kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tadi, Pak, Bapak menyebutkan sosok Jariyullah fi Khalil Anbiya. Betul, ya. Nah, lantas seberapa istimewakah sosok tersebut dan apakah pentingnya bagi kita dalam mengimaninya? Oke. Bisa jelaskan, Pak? Ya, tadi saya sampaikan mengenai Jariyullah fi Khulalil Anbiya. Artinya secara singkat bahwa di dalam wujud tersebut ada tersemai bibit-bibit ataupun hal-hal yang terdapat di dalam nabi-nabi terdahulu. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita bahwa kita dikategorikan termasuk orang-orang yang beruntung memasuki zaman yang mana zaman Masih Maud alaihissalam tersebut itu kita sudah mendapatinya saat ini, zaman ini. Betul, nah, jadi Masih Maud ataupun orang yang dijanjikan ini merupakan orang-orang yang betul-betul dihasratkan atau orang-orang atau orang yang betul-betul diinginkan oleh para nabi, bahkan ribuan nabi terdahulu untuk berjumpa dengan Masih Maud ini. Ya, jadi dia bukan orang sembarangan. Ya. Nah, jadi kita kembali ke sedikit sejarah, ya. Kalau kita menelaah bahwa kita mendapatkan riwayat berkenaan dengan hal ini, banyak sekali wujud-wujud suci yang terdahulu, ya, akan para nabi, ya, mereka berkeinginan, berhasrat, ya, agar mereka bisa bertemu dengan wujud yang dijanjikan ini. Nah, jadi hanya meskipun sepintas ataupun sekedap saja, yang penting ada keinginan untuk berjumpa. Artinya bahwa ini adalah wujud yang sangat penting, ya, yang bukan sembarangan. Nah, ada satu yang menjadi keberuntungan kita tadi, bahwa kita ini selain sudah ada di zamannya, kita juga sudah ikut ada baiat kepada beliau. Ini poin yang sangat luar biasa untuk kita sebagai warga Jemaat Ahmadiyah. Nah, salah satu ketidakberuntungan kita bahwa ketika kita masih belum dapat mempersembahkan makom, ya, dari kedudukan Hadrat Masih Maud salam ini. Ya, di sisi lain kita mendapat keberuntungan bahwa kita ini menerima tentang kedatangan Imam Mahdi, tapi kita memiliki kewajiban, memiliki tugas, ya, untuk berdakwat ilallah, untuk menyampaikannya bahwa tugas ataupun hakikat martabat Imam Mahdi itu seperti yang dijanjikan. Nah, jadi ini poin yang harus dipahami dengan baik, ya, bahwa
setiap nabi yang diutus ke dunia itu dulu hanya untuk kaumnya saja. Ya. Namun untuk Hazrat Masih Maud Islam adalah beliau datang ke dunia ya sebagai bentuk dari penghambaan, ya, sebagai bentuk kecintaan yang sejati kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada lagi utusan, tidak ada lagi nabi yang datang setelah Nabi Muhammad tanpa melalui jalan ini. Artinya melalui jalan penghambaan, melalui jalan kecintaan yang sejati kepada Rasulullah SAW. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan mengenai pertanyaan tadi ya, bahwa bagaimana pentingnya mengenai Zariullah fi Hulalul Anbiya tadi. Begitu mungkin barangkali Pak. Kalau boleh disimpulkan berarti sosok dari Masih Maud ini, walaupun beliau itu istilahnya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sedikit pun merendahkan kenabian dari Rasulullah SAW. Oh ya, betul. Jadi tidak ada yang perlu dicemburuin. Ya, betul. Karena memang tadi beliau mengatakan tidak ada nabi yang lama ataupun yang baru ya tanpa mengikuti kepada jejak Rasulullah SAW. Jadi harus dari beliau, harus dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tanpa jalan itu tidak akan pernah ada lagi. Ya, dan kita pun tidak akan pernah menerima nabi yang di luar seperti itu. Nah, itu Pak. Menarik Pak, menarik. Iya. Luar biasa. Nah, selanjutnya Pak, apakah ada nubuatan tentang kedatangan Imam Mahdi, tentang Imam Mahdi ini, dan mohon jelaskan sosok dari Imam Mahdi tersebut, atau keistimewaannya dari sosok Imam Mahdi tersebut. Iya, ini menarik nih pertanyaannya. Monggo Pak. Jadi seperti tadi sudah saya katakan ya, bahwa kedatangan Imam Mahdi itu sudah dinubuatkan ya di dalam, bahkan tidak hanya di dalam Islam, di dalam kutub-kutub ataupun di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Ya, intinya bahwa setiap agama, setiap agama-agama besar di dunia itu menunggu seorang yang tadi dijanjikan itu, ya, termasuk di dalam Islam sendiri. Nah, jadi sebagaimana nubuatan-nubuatan tersebut, maka lahirlah Hazrat Masih Maud Salam. Ya, ini masuk ke dalam tadi tambahan pertanyaannya. Beliau seorang diri di kampung Hindustan saat itu. Nah, saya ini ingin menyampaikan asal-muasalnya ataupun latar belakang kalian beliau ya. Jadi beliau itu datang dari keluarga yang cukup terpandang saat itu, ya bahkan kalau kita melihat zaidatnya ataupun harta kekayaan saat itu dari keluarga beliau itu sampai 86 kampung, ya bisa kita bayangkan bagaimana ininya besarnya. Nah kemudian semenjak kecil, ya Hazrat Masih Maud Salam itu beliau tidak pernah mengenyam ataupun mendapatkan pendidikan secara formal ya, artinya secara resmi gitu ya, dari sekolah ataupun di mana, tidak seperti itu. Ya, jadi sebagaimana kebiasaan orang-orang saat itu ya, maka beliau mendapatkan pendidikan itu sebagian besar dari kursus-kursus. Ya, jadi ya dipanggil lah kita beberapa guru untuk mengajar bahasa Arab, privat, nah seperti itu. Kemudian mengajar bahasa Parsi dan juga sebagian mengajar ilmu ketabiban, ya, yang mana beliau dapatkan itu langsung dari ayahanda beliau. Ya, jadi ayahanda beliau tuh memiliki keahlian tentang pengobatan, ya itu disampaikan juga kepada beliau. Nah, ini adalah pendidikan duniawi beliau waktu kecil. Nah, bisa kita bayangkan jadi seseorang yang dia tidak mengenyam pendidikan secara formal ataupun secara resmi, ya sebagaimana mestinya, lantas jahir ke dunia ini ataupun datang ke dunia ini, dia mempersembahkan ilmu yang begitu sangat luar biasa. Ya, ilmu yang kalau dilihat dari segi keluar biasaannya ataupun kedalamannya, kemakrifatannya itu, ya, itu berlaku sampai sekarang. Artinya tidak hanya di zaman beliau ya, sampai sekarang pun ilmu-ilmu beliau itu banyak orang yang terheran-heran gitu, takjub gitu ya. Bagaimana kok ini bisa didapat? Bagaimana dia bisa menyampaikan hal ini? Ya. Dan kita ketahui kan bahwa beliau itu mengarang buku di masa beliau saja lebih daripada 86 judul buku. Begitu. Itu buku saja ya. Belum yang sifatnya surat menyurat, kan dikatakan Maktubat Ahmadiyah, ya. Ada lagi Malfuzat, ya, tafsir lagi, tafsir kabir dan lain sebagainya. Nah, itu di masa beliau. Nah, jadi kalau kita mentolaah ataupun ya membaca gitu ya buku-buku Hajat masing-masing secara detail, maka kita akan mendapatkan satu poin dari buku-buku beliau itu, yang mana di dalam setiap bukunya itu ya, beliau lebih dari setengah yang beliau karang itu
mempersilahkan ya kepada siapa saja yang akan menandinginya gitu. Jadi di situ ada seperti kalau memang kalian bisa membuat seperti ini silakan tandingi buku saya. Bahkan beliau tidak segan-segan untuk memberikan reward, memberikan hadiah ya sampai 10.000 rupiah saat itu ya. Silakan kalau mau menandingi buku yang sekarang ini ya. Ini artinya bahwa bagaimana gairat beliau ya, semangat beliau ingin memperjuangkan Islam. Nah, sementara mungkin itu untuk yang kedua tadi pertanyaannya. Biasa nih Pak. Untuk yang selanjutnya nih Pak, tadi kan selalu disebutkan Imam Mahdi Masih Maud dan belum tersebutkan nama asli beliau nih Pak. Mungkin betul. Bisa disampaikan Pak, sebenarnya siapa sih sosok Masih Maud yang telah kita imani ini gitu kan? Iya, beliau kalau nama secara zahir di dalam diri beliau ya namanya Hazrat Ahmad. Karena beliau lahir di Qadian ya, kita biasa mengatakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Nah, itu nama dari beliau. Ya, jadi itu nama Imam Mahdi yang kita yakini atau kita percayai saat ini. Itu Pak. Jadi mula Pak. Berarti sudah jelas ya sekarang pemirsa sekalian bahwasannya yang dimaksud dengan Hazrat Imam Mahdi yang kita yakini itu merupakan sosok dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Ya, betul. Selanjutnya Pak, kalau seseorang yang istilahnya mempunyai keistimewaan ya Pak, betul, ya. Mungkin akan mempunyai rekam jejak yang sangat bagus ya, betul, dari masa kecilnya, remaja ataupun pas dewasanya gitu kan. Betul. Mungkin bisa disampaikan Pak masa-masa kehidupan beliau di masa kecil dan perilaku beliau itu seperti apa? Apakah sama dengan anak-anak yang seumuran beliau gitu Pak? Oh iya, iya. Oh, karena memang beliau ini pilihan Allah Ta'ala ya, tentu dia memiliki track record ataupun rekam jejak yang sangat luar biasa ya. Karena dalam Al-Quran pun dikatakan faqad labistu fikum umurum min qablihi afala taqilun. Ya, jadi ini satu gambaran bahwa ketika beliau kecil itu ya, beliau secara global itu punya dua sisi ya, yang beliau selalu kedepankan, beliau yang selalu menonjol dalam diri beliau. Yang pertama ketika beliau kecil itu beliau junun di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi baik itu sholat ya, kemudian juga sholat nawafilnya, tahajudnya, kemudian tilawat Al-Quran Karim, mempelajari Al-Karim. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, beliau juga sangat bersungguh-sungguh ataupun sangat junun bahwa bagaimana supaya dia itu bisa menjadi pembela Islam, menjadi pahlawan Islam. Ya, jadi ini dua hal ini yang menonjol di dalam diri beliau. Nah, beliau begitu beda sendiri dari anak-anak yang lain, ya, yang pada umumnya mereka biasa main kan gitu, mau berlebih-lebih atau ya anak-anak yang pada umumnya. Tapi beliau ketika kecil terus-menerus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan melewatkan banyak waktunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, inilah peri keadaan dari Hazrat Masih Maud Salam tadi. Itu. Lebih kurang seperti itu singkatnya ya. Baik, selanjutnya nih Pak. Ya. Apakah ada cerita atau dari sisi lainnya Pak dari kehidupan beliau bahwa beliau ini memang sosok yang alim, suci, yang lantas dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi sosok Imam Mahdi tersebut Pak? Oh iya iya, pasti banyak ini ya cerita seperti ini. Nah, bisa sebagian kecil saya sampaikan di sini beberapa contohnya. Jadi tadi saya katakan bahwa Hazrat Masih Maud Salam itu, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ini, ya, di masa beliau belum pernah bersabda seperti ini, bahwa ada satu masa di Qadian di mana saat itu yang mengenal diri beliau ya tidak lebih dari 4 orang saja. Ini maksudnya seperti apa ya? Unik nih, unik. Nah, ini, jadi maksudnya kalau kita melihat sejarah memang betul kenyataan seperti itu. Jadi saat itu banyak orang yang datang kepada keluarga beliau dan bertanya kepada ayahanda beliau, katanya saya sering melihat putra Anda yang sulung, ya. Tapi saya dengar katanya Anda juga punya anak yang lebih kecil lagi. Di mana dia gitu ya? Maksudnya bertanya kepada Imam Mahdi tadi, ya. Jadi saya nggak pernah melihatnya, ya. Jadi saya tidak pernah melihat anak itu kan gitu. Nah, jadi
ini artinya bahwa bagaimana beliau itu tadi lain ataupun berbeda ya di dalam segi peribadahannya dengan anak yang lain. Ini kisah yang pertama ya. Kita bisa melihat dari segi itu kualitasnya. Nah, kemudian kisah yang kedua ya berhubungan dengan ibadah beliau. Nah, ini ceritanya seperti ini ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ataupun bisa membayangkan ya bagaimana kualitas dari ibadah beliau. Nah, orang banyak mengenal bahwa Hadrat Masih Maud Salam, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani itu ya sewaktu kecil itu dia dijuluki dengan mesiter. Mesiter itu diambil dari bahasa Punjabi. Ya, bahasa Punjabi masjid itu masjid dibilangnya. Jadi mesiter itu adalah orang yang dia itu cinta. Kalau bahasa kita ngotok ngowok di masjid aja gitu. Nah, itu ya. Itu bahasa Jerman ya, Pak. Nah, itu mesiter belum dikatakan. Ya. Jadi ya, orang yang selalu dia ada di masjid, orang yang selalu terus dia menghabiskan waktunya sebagian besar di masjid. Nah, ceritanya begini. Jadi suatu ketika ya Hadrat Masih Maud Salam itu dia sedang menyibukkan dirinya di masjid ya untuk mendirikan tadi ibadah, sholat nawafil dan lain sebagainya. Waktu begitu cukup panjang berlalu saat itu ya. Nah, sehingga biasa di kita kan ada hadim masjid ya. Nah, dia datang ke masjid tersebut ya. Di waktu keadaan istilahnya gelap gitu ya, udah mau maghrib lah gitu kan. Nah, beliau datang ke masjid untuk membereskan masjid ya. Sang hadim tadi dia tidak merasa di dalam masjid ada orang kemudian dia mulai menggulung sejadah ya karena itu. Sehingga apa yang terjadi? Hadrat Masih Maud Salam pun ikut tergulung di dalamnya. Nah, coba bayangkannya. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana kualitas dari ibadah beliau. Ya, sang hadim tadi tidak tahu ada orang di masjid. Hadrat Masih Maud Salam saking khusyuknya beliau pun seperti demikian keadaannya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana cara-cara beliau di dalam beribadah di masa-masa awalnya. Ini mungkin kisah yang sebagian kecil saja sebetulnya. Ya. Banyak riwayat-riwayat yang lain yang perlu disampaikan lagi, cuman ya waktunya mungkin kan nggak cukup juga. Sementara seperti itu dulu, Pak. Menarik sekali nih, Pak, tentang sejarah dari pendiri Ahmadiyah ini ya, Pak. Ternyata banyak sekali. Maaf sebentar, Pak. Saya ada tambahan lagi ya. Tadi kan dari segi peribadahannya ya. Nah, saya lupa satu lagi. Nah, ini sisi kehidupan yang kedua. Tadi kan saya katakan pertama dia beribadah kepada Allah. Yang kedua itulah membela Islam. Artinya dia begitu sangat perhatian di dalam pembelaan Islam. Ini saya kasih kisah juga ya, karena ini sangat penting juga harus saya sampaikan. Jadi beliau itu merasa sakit gitu, merasa perih, merasa gundah gulana ketika ada orang-orang yang baik itu dari Islam ataupun di luar Islam yang melemparkan tuduhan-tuduhan yang palsu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau gundah gulana tidak bisa tidur kalau ada orang yang menyampaikan keberatan-keberatan ya yang tidak sesuai ataupun yang menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan beliau selalu mengatakan kepada umat Islam yang lainnya, selalu mengajak, menyeru gitu ya. Seandainya orang-orang yang dapat menyampaikan jawaban yang dilontarkan tentang keberatan-keberatan itu. Jadi secara tidak langsung beliau mengajak, ayo kita istilahnya berdiskusi. Ya lawan gitu mereka itu. Jangan dibiarkan aja gitu ya. Jadi siapa kira-kira menurut beliau yang akan bisa istilahnya melawan itu kan gitu. Selalu beliau mengajak seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal ini juga maka beliau terus menekankan, mengajak kepada yang lain ya. Bahkan kita sendiri sebetulnya sebagai orang Ahmadi ya punya tugas, punya kewajiban harus memiliki pribadi seperti itu. Ya, setidaknya kita kalau misalkan melihat ada orang yang melontarkan tuduhan palsu kepada Nabi Muhammad ya kita jihad ya, artinya ya dengan tulisan kita ya, dengan penyampaian kita. Nah, seperti itulah gairat Hadrat Masih Maud, bahkan lebih dari itu kan begitu. Nah, jadi dengan berbagai macam cara beliau menekankan ataupun mendorong kepada orang-orang supaya ikut membela Islam ya. Tapi karena tidak ada yang tampil ke muka gitu ya, artinya hanya masih takut-takut gitu kan gitu. Betul. Maka beliau sendiri beriradah bahwa biarlah kalau begitu saya yang melakukan pekerjaan ini gitu. Ya, jadi ini merupakan salah satu niat beliau, gairah beliau, semangat beliau bahwa untuk membela Islam biar saya berani tampil ke depan gitu, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, pemirsa KKJ dimanapun Anda berada, barangkali nanti ada yang mau
ditanyakan berkenaan dengan materi pada malam hari ini, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat YouTube dan nanti kita bacakan. Baik, selanjutnya berkenaan dengan tugas Imam Mahdi ini, Pak. Bahwasannya beliau itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela Islam. Ya. Nah, ini ketentuannya atau kudatnya seperti apa, Pak? Mohon bisa dijelaskan, Pak. Ya, karena memang tadi Hadrat Masih Maud Salam ataupun Imam Mahdi ini dia sudah mengambil keputusan gitu ya, sudah mengambil niat yang kuat bahwa sayalah yang harus tampil ke depan untuk membela Islam ini, ya. Maka sebetulnya hakikatnya ini adalah kudrat ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Dan ini adalah tuntutan yang begitu banyak hikmah di dalamnya. Jadi dengan adanya orang dengan tidak adanya orang yang tidak mau tampil membela Islam karena pekerjaan ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sendirilah yang memikulnya. Beliau sendirilah yang mengambil tugas ini. Nah, maka untuk menzahirkan hal ini ataupun untuk membuktikan hal ini, Hadrat Masih Maud Salam ya mengatakan bahwa ataupun beliau mulai ya saat itu menulis sebuah buku. Nah, ini namanya buku Barahin Ahmadiyah. Mungkin kita sudah sering mendengarnya ya. Nah, jika kita melihat sedikit, saya kasih tahu pengenalan tentang buku Barahin Ahmadiyah ini ya. Banyak orang mengatakan ini adalah buku yang pertama, namun pada kenyataannya tidak seperti demikian ya, karena sebetulnya pembelaan Hadrat Masih Maud Salam itu dari sebelum-sebelumnya pun sudah ada ya. Bahkan beliau mengarang buku yang namanya buku Purani Tahrirain ya. Kemudian juga ada buku Surmah Casem Arya. Nah gitu. Ini masih bentuk seperti ya surat ya? Menyurat gitu ya. Ya korespondensi masih saat itu ya, itu. Nah, itu. Nah, jadi tadi saya katakan buku Purani Tahrir Ahmadiyah ataupun tulisan-tulisan beliau yang lain ya. Jadi itu ditulis sebelum terbit dari buku Barahin Ahmadiyah. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi di dalam buku Barahin Ahmadiyah itu intinya Huzur di sana menyampaikan bahwa bagaimana Islam itu adalah agama yang hidup ya. Bagaimana di dalam buku itu dikatakan bahwa Islam itu punya Tuhan yang hidup, punya Allah Ta'ala yang hidup. Ya, terus punya kitab suci yang hidup, punya nabi yang hidup. Nah, beliau sampaikan di situ. Nah, setelah Huzur menulis buku Barahin Ahmadiyah ini, ya, Huzur bersabda lagi, ya, dan beliau mengatakan lagi, ya, jika ada orang yang ingin tampil tanding denganku di dalam hal memperlihatkan tanda, nah gitu, ya. Jadi silahkan ke depan, kata Huzur. Silahkan tampil dengan saya, katanya, ya. Yang mana dari pertandingan tersebut ya ataupun dari masalah tanda itu ya, maka akan zahir ataupun akan terbukti kebenaran Islam ya. Juga akan terbukti kebenaran nabinya Islam, akan terbukti kebenaran kitabnya Islam. Jadi Huzur mengatakan silahkan datang, silahkan berdiskusi dengan aku, kata beliau. Nah, jadi beliau mengatakan lagi, kalau hanya ocehan belaka, terus hanya caci maki, menghina, berkata-kata kotor, katanya, beliau mengatakan itu adalah bukan perbuatan orang-orang yang benar. Ya, jadi kalau memang kalian bermaksud untuk mencari kebenaran, silahkan tampil ke muka dan hadapi saya. Ya, jadi beliau menyampaikan satu ya statement ya, kita buktikan satu bukti gitu untuk membuktikan kebenaran Islam ini. Nah, itu adalah bagian dari yang kedua perjuangan dari Huzur untuk Islam ini. Nah, itu. Berarti ini beliau itu boleh dikatakan menantang ya, Pak. Iya. Dengan beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah yang menggambarkan keagungan keindahan agama Islam. Barang siapa yang bisa menandingi ataupun bisa apa namanya ya, karena memang begini ya, basicnya dulu ya, karena Islam itu saat itu sangat disudutkan gitu. Nah, jadi seolah melihat Islam itu kayak seperti barang yang sangat amat masya Allah ya, naudzubillah ya, seperti yang nggak ada apa-apanya gitu. Nah, tadi karena memang hasrat Huzur itu ketika merasa perih gitu dengan kasus, beliau menulis buku itu ya, dan beliau sampaikan ya, sehingga dengan adanya buku tersebut ya, apa namanya,
Islam itu seperti punya darah baru gitu Pak. Oh, iya, seperti semangat punya ya. Energi. seperti refresh gitu ya, seperti baru dicas lagi lah istilahnya kan gitu. Betul. Nah disitulah mulainya dari buku Barahin Ahmadiyah tadi. Gitu. Berarti ini menimbulkan reaksi ya Pak? Oh iya. Reaksi dari kalangan terutama non Muslim ya di sana. Ya. Iya. Terus dari edaran tersebut ya, apakah reaksinya seperti apa gitu Pak? Iya, ini menarik juga. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa ketika Huzur menyampaikan kalau memang katanya kalian mau mencari kebenaran silahkan datang ataupun tampil ke muka. Jadi yang pertama tampil itu ada satu firqoh di sana, tapi bukan dari Islam. Dari Islam namanya firqoh dari orang Hindu, yaitu namanya Arya Samaj ya, atau Arya Dharam, ini sama saja. Nah, jadi mereka tampil ke muka, kemudian mereka itu jumlahnya saat itu di Kadian, ya karena ini Huzur di Kadian ya, cukup banyak dan orang-orangnya cukup aktif di dalam menyerang Islam. Nah, kemudian juga mereka melontarkan berbagai macam tantangan, ya cacian ya kepada dunia, bahkan mereka itu menantang gitu ya Islam itu gitu ya, itu diberikan apa namanya ya, tadi menyudutkan lah seperti itu. Nah, jadi mereka mengatakan katanya kami itu tetangga Anda, ya memang dekat ya, gitu dengan itu. Jadi kami adalah orang yang dekat dengan Anda, ya, dekat dengan tempat tinggal Tuhan kepada Imam Mahdi maksudnya. Jadi yang pertama-tama berhak untuk mendapatkan tanda itu adalah kami, ya. Jadi supaya Anda untuk memperlihatkan tanda kepada kami, ya silakan perlihatkan. Nah, ini tadi ya dari Arya Samaj. Nah, Huzur menerima tantangan dari Arya Samaj ini, ya, dan terjadi dua tanda yang sangat luar biasa. Nah, ini perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Huzur menjelaskan bahwa orang-orang setelah mendapatkan memberitahu kepada orang-orang bahwa dia mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu akan mendapatkan muslih maut. Ya, jadi akan lahir anak yang dijanjikan. Ini tanda yang disampaikan oleh Huzur yang pertama, ya. Jadi begitu agungnya nubuatan ini, jadi tidak mungkin di dalamnya itu ada campur tangan manusia. Ya, tentang janji tadi muslih maut tadi. Nah, sebetulnya ya munculnya nubuatan ini merupakan penyempurnaan dari sabda Rasulullah SAW. Oh gitu ya Pak. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Bahwa Imam Mahdi itu, ya Rasulullah SAW menubuatkan untuk Imam Mahdi itu bahwa beliau itu yatazawwadu wa yuladu lahu katanya. Ya, bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan itu dia akan menikah dan akan mendapatkan anak, seorang putra. Nah, begitu. Nah, jadi nampaknya seperti bagaimana ya? Seperti biasa-biasa mungkin nubuatan ini ya, ya sabda Nabi Muhammad ini ya. Jadi dia akan menikah kemudian punya anak, ya hampir lazim semuanya seperti itu, ya. Tapi kalau kita misalkan melihat dari sisi lain, ya, justru di dalam nubuatan ini adalah merupakan kumpulan dari semua nubuatan-nubuatan yang terbebas dari campur tangan manusia. Yang terbebas dari campur tangan duniawi. Oh gitu ya. Nah, jadi di dunia banyak orang yang akan menikah, ya, tapi ada juga yang sebelum menikah malah mereka sudah wafat duluan, sudah meninggal duluan. Ya, ada juga yang meskipun mereka tidak meninggal, dia mahrum ataupun tidak punya anak. Itu kejadian seperti itu ya. Kadang dia menikah tapi tidak punya anak ya. Kadang dia juga punya anak tapi belum tentu anaknya itu laki-laki. Ada juga yang dia punya anak laki-laki tapi umurnya mungkin bisa jadi tidak panjang ya. Jadi meskipun ada ataupun hadir di anak laki-laki, nah bagaimana bisa tergenapi sifat-sifat yang di dalamnya itu Hazrat Masih Maud SAW mengatakan lebih daripada 52 sifat tentang anak yang dijanjikan ini, tentang Masih Maud ini. Ya, jadi ini kalau dilihat dari segi perspektif agama, ini bukan pekerjaan manusia, justru ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa direkayasa. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa saya akan menikah, kemudian saya punya anak, kemudian saya anak-anaknya nanti memiliki sifat ini itu bla 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 dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang seperti begitu kan? Nah, kecuali Hazrat Masih Maud SAW sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yatazawwadu ya wa yuladu lahu, bahwa dia akan menikah dan dia akan memiliki seorang anak. Jadi
tidak hanya nubuatan ataupun menubuatkan akan lahirnya seorang anak laki-laki saja, melainkan di sana bahwa anak itu akan terlahir dalam jangka waktu tertentu. Coba jangka waktunya saja dijelaskan di situ bahwa akan lahir tanggal sekian, itu ada semuanya. Berarti sangat istimewa sangat ya Pak. istimewa kan begitu. Jadi ini bukan nubuatan yang sepele istilahnya kan ataupun hanya remeh, karena ini sabda dari Rasulullah SAW untuk Hajat Masih Maud salam. Kita mungkin Pak ya. Baik Pak. Nih selanjutnya Pak, biasanya Pak dalam suatu firqah atau suatu golongan, itu biasanya ada tokoh yang selalu istilahnya apa ya, paling vokal lah Pak. Iya betul. Kalau bahasa ini provokator gitu ya Pak. Nah, adakah tokoh dari firqah Arya Samad ini yang benar-benar apa ya menentang Masih Maud ini Pak? Ya, ini ceritanya jadi bersambung ya. Ya. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa ketika Hajat Masih Maud salam meminta satu tanda itu, maka tadi yang tampil ke muka kan dari orang Hindu ya, khususnya dari firqah Arya Samad tadi. Nah, ketika pertandingan doa ini berlangsung, maka tampillah perwakilan yang namanya lekram. Mungkin bapak-bapak pemirsa KKJ juga pernah dengar ya, bagaimana tentang lekram ini. Nah, jadi sebetulnya lekram itu dia orangnya tidak terlalu terpelajar ya. Kemudian basicnya dia itu asalnya dari kepolisian kan begitu. Kemudian dia meninggalkan kepolisiannya, kemudian bergabung dengan Arya Samad tadi ya, dengan Arya Dharam tadi, mulai bergaul dengan pendeta, kemudian dia terkesan dengan beberapa pendeta ya, dan mulai dia tadi melontarkan ataupun bermulut lancang terhadap Islam dan terutama kepada Rasulullah SAW. Dan mengenai hal ini ya, Hazrat Masih Maud salam berkali-kali mengingatkan reklam ya, bahwa itu hentikan perbuatan itu gitu ya, jangan terus mencaci maki, berkata lancang kepada Rasulullah SAW kan begitu. Nah, namun reklam itu tidak berhenti gitu, malah semakin menjadi-jadi kan gitu. Nah, ketika Hazrat Masih Maud salam menulis buku Barahin Ahmadiyah tadi kan sudah saya sampaikan mengenai pembelaan beliau. Nah, si pandit reklam tadi itu malah dia menulis buku tandingannya. Ya, judulnya itu Takzib Barahin Ahmadiyah. Artinya kedustaan yang ada dalam buku Barahin Ahmadiyah. Gitu ya. Nah, itu saking strengthnya gitu ya untuk ini. Namun tidak begitu juga ya dari orang Islam pun, yaitu Hajat Hebatul Mas yang pertama, Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin, beliau menulis buku juga. Gitu ya. Beliau menulis buku Tasdik Barahin Ahmadiyah, membenarkan tentang buku Barahin Ahmadiyah. Nah, jadi begitulah pergumulannya saat itu. Ya. Jadi kalau tadi cerita siapa tokoh yang sangat vokal saat itu, ya itulah datang dari kaum Hindu tadi, ya, dari golongan ataupun firqah Arya Samad, dan memang saat itu yang mereka tetanggaan dengan kita, paling dekat dengan kita, dan mereka aktif menyerang Islam. Itu mungkin mengenai sengitnya ya. Iya betul, ramai lah. Nah, ini Pak, terkait kelahiran putra yang dijanjikan Pak. Nah, ini kan mungkin ada batas waktunya ya Pak, tentang nubuatan tersebut ya, yang disampaikan oleh Hajat Masih Maud ini. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, apakah reaksi ada mereka itu bereaksi kembali nggak ketika nubuatan tersebut sudah disampaikan terus sudah sampai batas waktu yang ditentukan gitu kan? Iya betul. Nah, ini seperti apa Pak ceritanya Pak? Iya. Sebetulnya sebelum ke sana pun, ya, sebelum itu terlahir ya, ini reaksi dari khususnya para lawan ataupun penentang ya, begitu sangat luar biasa. Nah, jadi tadi ketika Hazrat Masih Maud salam beliau menuruti tuntutan dari Arya Samad tadi ya, bahwa silakan tunjukkan suatu nubuatan atau suatu tanda untuk kita, maka saat itu ya, yang tadi saya katakan lekram itu ya, dia semakin menjadi-jadi ya, semakin mengolok-olok, semakin bermulut lancang, menghina dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana Hajat Masih Maud salam telah sampaikan bahwa nubuatan dari Allah Ta'ala ini akan lahir seorang anak laki-laki yang dijanjikan, kemudian dia akan berusia panjang, kapan terjadi, memiliki keistimewaan berbagai macam sifat-sifatnya ya. Nah, dia menubuatkan juga si lekram tadi ya, membuat juga satu tandingannya. Gitu. Tadi di dalam buku beliau juga ya, ini pun terhadap masalah nubuatan dia buat juga. Katanya saya juga sama punya nubuatan seperti itu ya, dengan nada yang hina lah gitu, olok-olokan gitu ya, bahwa saya juga katanya akan punya anak, dikasih Allah Ta'ala ini itu dan lain sebagainya. Yang penting
kebalikanlah dari semua nubuatan Rasulullah. Masih mau artinya ingin istilahnya menjatuhkan gitu. Ya itu mah tanda apalah kan begitu maksud tujuannya itu. Nah, ketika perolokan itu ya dari si reklam tadi itu sudah melampaui batas, artinya sudah di luar biasa gitu kebenciannya. Ya, di sisi lain juga Arya Samad tadi menuntut suatu tanda ya kepada Hajat Masih Salam. Lalu Hujur mempersembahkan satu tanda lagi, ya, memberikan satu nubuatan lagi bahwa ini tanda ya tergenapi setelah kematian Lekram. Nah, ini tanda dari beliau. Jadi tanda itu menjadi ibroh, menjadi pelajaran untuk semuanya, ya. Yang mana sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, tidak ada orang yang dapat membuktikan meskipun memakai usaha ataupun cara kerja apapun siapa pembunuh Lekram ini. Artinya ini memang betul-betul tanda yang kedua. Mohon dijelaskan yang dimaksud bahwa baiat saja tidak cukup, bahkan Hajat Masih Maud Wassalam menyampaikan hal tersebut ibarat cangkang yang kosong. Itu maksudnya gimana, Pak? Iya. Jadi pertanyaannya bahwa dengan maksudnya baiat formalitas yaitu tidak cukup. Bahkan tadi Hajat Masih Maud Wassalam menganalogikan sebagai satu cangkang ataupun yang kosong. Jadi memang ya baiat secara formalitas kalau kita baca di dalam buku yang Hajat Masih Maud Wassalam buat ya ataupun karang, beliau mengatakan bahwa baiat secara formalitas saja ataupun hanya mengambil ucapan begitu saja tanpa diresapi, tanpa diamalkan oleh amal-amal soleh kita, itu tidak akan memberikan efek ataupun pengaruh kepada kerohanian kita. Ya, dan jadi kita jangan sampai istilahnya cukup merasa bahwa kita ini sudah mengambil baiat ya sebagai bentuk kewajiban di dalam Islam, karena kita tahu bahwa baiat adalah syariat kan, sesuatu yang harus dilaksanakan ya. Di zaman Rasulullah SAW juga terjadi, di dalam Al-Quran juga jelas difirmankan ataupun dikatakan bahwa innalladzina yubayyi'unaka fa innama yubayyi'unallaha yadullahu fawqa aydihim. Ini kan bagian bahwa kita ini harus berbaiat. Nah, baiat di sini ya memiliki makna yang lebih dalam lagi. Ya, mungkin secara zahir, secara formalitas kita bisa lah gitu kan mengambil baiat ya, dengan membacakan. Tapi di balik itu kan kita ada tuntutan-tuntutan, ada tugas-tugas, ada tanggung jawab. Ya, sehingga ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, kalau kita baiat tanpa memenuhi syarat tadi, ya taubahnya seperti cangkang kosong. Sementara kan yang kita perlukan tuh isi kan gitu. Seperti kita makan buah kan, misalkan makan buah durian, yang kita makan kan bukan kulitnya ya. Betul. Yang makan kan isinya. Jadi kulit itu nggak ada artinya apa-apa. Nah, intinya itu tadi kita harus berusaha melaksanakan syarat-syarat baiat tadi. Ya alhamdulillah di dalam jemaat kan ada 10 syarat baiat. Nah ini harus kita laksanakan, berusaha sekuat tenaga. Ya kalau misalkan dengan baiat saja tanpa melaksanakan syarat-syaratnya itu ya tidak ada artinya apa-apa. Hanya formalitas saja mungkin ya. Yang tadinya dia malas sholatnya ya tetap saja malas. Ya yang tadinya mungkin dia tidak pernah bertahajud tetap saja begitu karena memang dia tidak kepada intinya. Betul. Artinya hanya formalitasnya saja. Barangkali begitu mungkin sementara dari saya, Pak. Jazakumullah, Pak, atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Bapak Ahmad Widodo. Selanjutnya, Pak, ada satu pertanyaan lagi nih dari Sultanul Kalam. Mohon bertanya, bagaimana kemenangan Islam ini akan diraih oleh jemaat Imam Mahdi itu? Wah, Pak, menarik, Pak. Bahkan kan kalau orang tuh berpikirnya bahwa kemenangan Islam itu ketika Islam sudah dunia itu sudah diislamkan, Pak. Nah, ini apakah seperti itu, Pak? Ya. Penjelasannya. Ini menarik nih ya, karena ternyata pertanyaannya melampaui ini dari yang kita bahas. Nah, sebetulnya ini masih panjang ini episode kita ini ya. Betul. Hajat Masih Maud Salam ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa beliau suka menulis buku kan begitu. Beliau menulis buku salah satunya itu adalah Fatah Islam ya ataupun Kemenangan Islam. Jadi ini di tahun setelah buku Barahin Ahmadiyah ini terbitkan tadi ya. Sebetulnya buku Barahin Ahmadiyah ada beberapa jilid, tapi yang paling berdekatan dengan buku ini adalah buku Fatah Islam. Nah, di dalam buku Fatah Islam itu ya beliau menyampaikan tentang kemenangan Islam. Ya. Kapan kemenangan Islam itu akan diraih? Kapan kemenangan Islam itu akan didapatkan? Kemenangan Islam itu akan didapatkan di zaman sekarang adalah ketika kita
mengorbankan seluruh jiwa raga kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah titik kemenangan Islam. Ya, beliau menegaskan seperti itu. Ya, jadi kemenangan yang akan kita raih itu adalah ketika kita bisa mengorbankan seluruh harta kekayaan kita, bahkan sampai jiwa raga kita. Disitulah titik kemenangan Islam yang akan kita raih. Ya, jadi tidak terbatas oleh waktu. Ya, ketika kita memiliki gairah, memiliki semangat, ya, untuk mengorbankan segala sesuatunya untuk Islam, ya, maka di situ kita akan meraih kemenangan Islam. Dan di situ Hajat Masih Maud Salam, ya, beliau menyampaikan beberapa program-programnya, beberapa cara-cara untuk mendapatkan itu, untuk meraihkan itu. Di situ dia ada 5 proyek dikatakan di dalam buku Fatah Islam tadi, ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Salah satunya melalui surat menyurat, ya, koresponden. Kemudian juga melalui penerbitan buku. Kemudian melalui Langgar Hana. Ya, Langgar Hana pun termasuk dalam program beliau. Kenapa? Karena memang di saat zaman beliau saja, ya, Hadrat Masih Maud Salam setiap hari itu di masa hidup beliau tidak kurang rata-rata tiap hari beliau menerima tamu 25 sampai 30 orang. Tiap hari ini, Pak, ya. Coba bayangkan. Kita kadang-kadang ada tamu satu keluarga aja kan sibuk. Ini mah beliau tiap hari kan gitu. Sampai beliau harus mempersiapkan tempat tidurnya, ya. Kemudian makanannya, apalagi itu utama, ya, dan lain sebagainya. Bahkan sering terjadi begini karena tamu itu yang datang dari berbagai macam daerah gitu, ya. Ada makanan-makanan yang mereka minta dan itu tidak ada di situ. Nah, Hajat Masih nyarikan itu, cari. Ya. Beliau sampai cari ke Amritsar pesan gitu, ya. Mereka biasa ada yang nyisik bahasa kita namanya, ya. Nah, itu kan pakai bako gitu kan, ya. Nah, minta itu sementara di situ tidak ada. Beliau pesan tuh ke Amritsar. Amritsar Ludhiana itu saat itu ya sangat jauh. Ya. Mungkin bisa dikatakan 2-3 jam perjalanan. Beliau pesankan itu untuk tamu-tamu beliau. Nah, ini termasuk proyek beliau, ya. Jadi tadi mulai penerbitan, kemudian korespondensi, ya. Ada lagi tadi penerbitan, Langgar Hana, ya. Terus surat menyurat, ya. Nah, ini surat menyurat pun lucu juga, ya. Bukan lucu menurut saya. Jadi setiap hari beliau harus menjawab surat itu lebih dari 50 surat. Jadi kalau 1 bulan bisa ratusan surat. Ya, ini kerja beliau. Jadi kalau saya membayangkan sekarang gitu, ya, itu di masa beliau yang masih banyak keterbatasan. Kalau sekarang makan surat bisa tinggal masukkan kantor pos. Dulu mah tidak begitu, ya. Bahkan beliau kalau ketika berangkat misalkan mau ngirim surat itu, ya, sebelum beliau nyari namanya, alamatnya, referensinya semuanya gitu kan, beliau balas. Tidak jarang ketika beliau datang ke kantor pos itu kehilangan atau kehabisan lem, ya. Beliau bikin itu lem dari rumah, pakai aci gitu kan, ya, itu dulu dibikinkan, baru beliau sampaikan, baru beliau lem gitu. Nah, itu perjuangan beliau. Jadi ada 5 cabang proyek yang ada di dalam buku Fatah Islam itu. Ya, jadi sekali lagi, ya, berhubungan dengan bagaimana cara ataupun kemenangan Islam itu akan diraih, ya, dengan cara mempersembahkan seluruh pengorbanan kita, baik jiwa, raga, harta, waktu, semuanya. Itu mungkin menurut saya. Jazakumullah, Pak. Sebelum kita berdiskusi kembali, Pak, kami ingatkan kepada hadirin pemirsa KKJ sekalian, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami atau KKJ TV, dan jangan lupa bagi yang ingin bertanya silakan tulis di kolom chat channel YouTube kami. Baik, Pak, ini, Pak, selanjutnya nih, Pak. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah pendiri dari Ahmadiyah, gitu kan. Dari mulai masa kecil, terus remaja, dan di masa-masa Islam penuh penderitaan, ya, di Jarjirah Hindustan tersebut. Nah, saya ingin, tadi Bapak kan menyampaikan tentang masalah buku Barahim Ahmadiyah ini. Iya, betul, ya, betul, ya. Mungkin bisa dijelaskan, ya, Pak, setelah beliau menulis buku tersebut, bagaimana reaksi tokoh-tokoh Muslim yang ada di Jarjirah Hindustan, dan mungkin umat Muslim di Jarjirah Hindustan itu seperti apa reaksinya, gitu, Pak? Iya. Nah, tadi kan dari kalangan non-Muslim, ya, orang Hindu. Nah, ini dari Islam, ya. Ketika mereka mendengar kemudian membaca mengenai buku karangan Hajat Masih Maud Salam itu, ya,
Jadi seolah-olah Islam itu memiliki suatu kehidupan baru, ya, punya energi baru lah, punya darah baru, gitu, punya semangat baru. Bahkan pujian-pujian ya datang dari berbagai macam arah kepada Hajat Masih Maud alaihissalam. Ya, jadi beliau menyampaikan berbagai macam approach gitu ya, yang menyambut gembira lah, senang. Nah, bahkan ada salah seorang yang memang sih kemudian hari dia menjadi penentang terhadap jemaat juga, itu mungkin namanya Maulwi Husain Batalwi ya. Nah, Maulwi Husain Batalwi ini beliau menulis review, bahkan itu dimuat di dalam satu surat kabar ya, yang terkenal satu di India. Jadi beliau mengatakan bahwa begitu besarnya pengkhidmatan seorang penulis buku ini, maksudnya kepada Hajat Masih Maud ya, kepada Imam Mahdi, bahwa dari buku Barahin Ahmadiyah ini ya semenjak 1400 tahun lewat katanya tidak pernah berjumpa dengan orang yang membela Islam seperti ini. Nah, ya jadi umat Islam satu mereka sangat bahagia, sangat gembira, sangat senang. Jadi mengatakan alhamdulillah bahwa sekarang kita ini sudah punya singa Islam gitu ya, sudah punya ya pahlawan lah yang maju ke medan, yang dia akan membantah ataupun mematahkan semua tadi keberatan-keberatan yang dilontarkan dalam Islam. Nah, ini adalah bagian dari reaksi ya dari umat Islam. Jadi mereka intinya ya senang, gembira gitu, mengaguminya gitu, bangga lah dengan adanya buku itu. Itu mungkin sementara ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Terkait dengan Ahmadiyah nih Pak. Iya betul ya. Tidak, istilahnya gini, Ahmadiyah itu menjadi fenomena ya Pak. Iya betul. Baik di tingkat nasional, internasional juga selalu menjadi topik pembahasan yang apa ya boleh dikatakan hangat gitu ya Pak. Iya, seru lah. Terus bahkan di negara Indonesia selalu jadi bulan-bulanan ya Pak. Nah ini nih Pak, yang ingin saya tanyakan itu apakah Hajat Masih Maud ini membentuk atau membuat organisasi Ahmadiyah ini apakah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala atau hanya ambisi beliau sendiri biar pengikutnya banyak lah gitu kan, biar bisa menguntungkan beliau juga gitu kan? Apakah seperti itu Pak? Ya, ini masih berhubungan dengan situasi tadi ya. Jadi berkenaan dengan saat itu bahwa ada beberapa orang ya dari orang Islam ya yang terkenal itu Hadrat Sufi Ahmad Jan, kemudian Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin. Nah, jadi si dua orang ini beliau datang kepada Imam Mahdi ya, dan beliau berkata kepada Huzur katanya kami ingin baiat kepada Huzur ya. Dan Huzur mengatakan ya, menjawab beliau ya belum ada perintah dari Allah Ta'ala gitu ya, jadi saya belum berani ya, tapi nanti kata beliau kalau jika ada ataupun jika Allah Ta'ala ya mengizinkan ya ataupun memerintahkan untuk melakukan pembaiatan ya saya akan melaksanakan itu gitu, tapi sampai saat itu belum. Nah, artinya kan dari perkataan ini Huzur tidak sembarangan ya main terima saja atau membuat jemaat tidak seperti itu. Jadi setelah beliau mendapatkan izin dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa sekarang engkau katanya boleh untuk menerima baiat ataupun diizinkan untuk mengambil baiat, maka tadi salah satu yang datang kepada beliau itu adalah Hadrat Sufi Ahmad Jan dan yang kedua adalah Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin, Khalifatul Masih awal ya. Nah, kedua wujud ini ya, ini adalah orang-orang yang begitu sangat terkenal dan kita mengetahui bagaimana berkenaan dengan makom ataupun martabat beliau. Ya, dari segi ketakwaan, dari segi ilmu ataupun dari segi hikmahnya ya, beliau terkenal akan ketinggiannya itu. Ya. Jadi saat itu orang-orang biasa baiat ke tangan Hadrat Sufi Ahmad Jan ya, yang begitu sangat dikenal, tapi bisa dibayangkan ya, justru yang terjadi adalah Hajat Sufi Ahmad Jan beliau meminta ingin berbaiat kepada Hajat Masih Maud alaihissalam. Nah, jadi setelah beliau mendapatkan izin untuk mengambil baiat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, tadi dari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi ya, beliau menerangkan bahwa saya katanya akan mengambil baiat ya, dan kalau bagi orang-orang yang mau baiat ya silahkan datang menemui saya ya di akhir Maret tahun 1889 ya, tepatnya pada tanggal 23 Maret ya, dan beliau mempersilahkan datangnya itu bukan ke rumah beliau tapi datang ke rumah Hajat Sufi Ahmad Jan di Ludhiana itu kenapa begitu? Karena memang terjadi ketika beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk baiat, Hajat Sufi Ahmad Jan tadi sudah wafat gitu. Jadi untuk mengenang ataupun mengingatnya niat tadi beliau ya, maka beliau datang ke Ludhiana ke rumah Hajat Sufi Ahmad Jan dan beliau menerima baiat di sana. Nah gitu. Baik Pak, sebenarnya
kalau mengenai prosesi beat ya Pak, ceritanya sangat panjang dan luas ya Pak. Ya, ya mungkin sedikitlah saya sampaikan ya, ini di akhir lagi ya. Ya, jadi prosesinya itu dulu ya, yang awal pertama beat itu hanya ada 40 orang. 40 orang. Itu ya, proses beatnya pun saat itu tidak seperti yang kita kenal sekarang ya. Jadi seperti beat internasional kan, berjamaah semuanya. Tidak seperti itu ya. Huzur saat itu memanggil satu persatu, ya, dan orang yang paling pertama beat itu, ya, Hajat Mauna Al-Haj Hakim Nuruddin. Jadi beliau masuk ke dalam satu ruangan, ya di Ludiana ada itu, ya kalau mungkin bapak-bapak pemirsa KKJ TV pernah ke sana, itu sampai sekarang masih ada tempat itu ya, tempat berberkah itu. Nah kemudian dipanggil satu persatu, ya, dan Huzur dia memegang gini prakteknya, coba tangan kanannya begini, nah, dan tidak begini, gini beliau, nah begini, gitu, ya. Beliau mengatakan tadi apa namanya ya ucapan-ucapan beat seperti biasa lah kan itu mulai dari syahadat dan semuanya. Nah seperti itulah ya, dipanggil satu persatu sampai semuanya habis 40 orang itu, dan setelah itu Huzur mengakhiri dengan doa bersama. Dan doanya itu cukup lama dan cukup panjang, cukup khusyuk. Ya, jadi disitulah awal pondasi jemaat itu berdiri, dan Huzur memerintahkan coba katanya siapa tadi yang beat itu orang-orangnya, bapaknya siapa, dari mana alamatnya, ya, mulai intizami. Nah inilah mungkin salah satu sejarah awal ya, dari nizam. Ya, Huzur mungkin satu belum mengatakan ini adalah tajwid, tidak ya, ya, tapi ke depan setelah jemaat berjalan, ya itu baru ada bidang tajwid. Tapi yang pertama ya dari itu ya. Baik. Luar biasa ya Pak, dari cerita ataupun dari materi KKJ pada malam hari ini ya, dari mulai sosok pendiri jemaat Ahmadiyah semasa kecil, dewasa, dan beliau menerima beat ya. Dan mungkin ini yang terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan, berkenaan dengan prosesi ya, pengambilan beat. Ini kan boleh dikatakan cikal bakal dari nizam jemaat Ahmadiyah ini berdiri. Iya betul. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa Ahmadiyah itu berdiri zero point ya Pak. Iya betul, dari nol. Tidak ada apa-apanya gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, Ahmadiyah berkembang begitu luar biasa, dan mungkin boleh dikatakan ya, organisasi yang tertata rapi dari atas sampai bawah, dari internasional sampai cabang ya Pak. Lokal itu mungkin hanya di jemaat Ahmadiyah ini ya Pak. Nah, mungkin terakhir nih Pak, saya meminta closing statement dari Bapak berkenaan dengan materi pada malam hari ini Pak. Oke, baiklah para pemirsa KKJ TV yang berbahagia, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita sampai di penghujung mungkin Pak ya. Jadi closing statement saya untuk para pemirsa dimanapun berada, seperti tadi saya sampaikan bahwa kehidupan Hazrat Masih Maud Salam, yaitu Hajat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, itu meliputi dua sisi. Sisi yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua adalah pembelaan terhadap Islam. Nah, jadi kita berusaha dari setiap segi ya, dari semuanya ya, untuk seperti demikian. Ya, berusahalah sekuat tenaga kita membela Islam dengan kemampuan yang ada, dengan karunia yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di sisi lain kita tingkatkan ya keimanan kita, ketakwaan kita, ya kecintaan kita kepada Islam, ya kepada jemaat ini. Nah, jadi ini mungkin closing statement dari saya. Dan mungkin terakhir ya saya sampaikan seperti tadi Pak MC katakan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel KKJ TV. Itu saja mungkin Pak. Ya, jazakumullah Pak Mubalik ya. Baik, pemirsa KKJ dimanapun Anda berada, waktu juga yang memisahkan kita, dan mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan insya Allah mungkin di sesi berikutnya atau di luar sesi ini nanti kita akan jawab. Kami sudah catat pertanyaan yang masuk ke kolom chat YouTube. Insya Allah nanti kita sampaikan ke grup-grup WhatsApp di jemaat. Ya, baik yang ada di Jabar 5 dan Jabar 11. Oke, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pemirsa KKJ yang dirahmati Allah, saya moderator pada malam hari ini mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami segenap kru KKJ pada malam hari ini
mohon undur diri. Sebelum ditutup, mohon pada pembalik untuk memimpin doa penutup. Baiklah, doa kita mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Rabbana hab lana min azwajina Rabbana la tujzigh Rabbana innaka antas sami'ud du'a walhamdulillah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal. Jazakumullah pembalik atas doa penutupnya. Akhirul da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-mu'ina taibina abidina idh hadana ajma'ina wartadana muslimina